Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mau berjumpa bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih Tuhan kita yang selalu setia menolong menyertai hidup kita. Kalau hari ini ada, hari ini kita boleh diberikan nafas hidup kehidupan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan Yesus yang telah diberikan bagi kita. Mari saudara, kita mau lebih mengenal Tuhan Yesus sebelum kita melakukan aktivitas kita tanggalkan semua beban-beban, segala apa yang menjadi tanggung jawab kita hari ini yang kita kerjakan. Kita serahkan pada Tuhan Yesus dan kita mau beri yang terbaik, hati, jiwa, pikiran, tubuh kita untuk ibadah, memuji, menyembah Tuhan, serta kita mau mendengarkan firman Tuhan sehingga kita diberikan kekuatan yang baru. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berikan persembahan kami dari hati, jiwa, pikiran, tubuh kami untuk melayani Engkau, untuk memberi kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah doa pagi kami. Kami tidak izinkan Tuhan mengganggu Tuhan hati, pikiran, jiwa, tubuh kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah dan mempersiapkan diri dengan keluarga mereka untuk ya Bapa Tuhan mencari wajah-Mu pagi hari ini dengan bersama kami memuji menyembah Engkau. Kami patahkan setiap kuasa iblis, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa kami yang lebih besar menyertai kami, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan kemuliaan Tuhan Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan Kau, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu.
semua beban-beban kami, tanggung jawab kami hari ini untuk kami bekerja. Kami serahkan kepadamu apa yang kami Tuhan telah rencanakan Tuhan. Kami serahkan padamu. Kami bawa hidup kami untuk menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, segala kemuliaan hanya bagimu. Yesus, Engkau pokok kami yang benar-benar Tuhan. Kita dapat hidup tanpamu. Kita dapat hidup tanpamu ya Tuhan. Amin. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku, Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu Yesus. Ku tak dapat hidup tanpamu. Benar Tuhan, kami tak dapat hidup tanpamu. Tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan yang lepas dari bumi. Biar aku jauh daripadamu Tuhan. Kami tak mau jauh Tuhan, kami terus berikan kepadamu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan yang Yesus. Haleluya, amin. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupannya. Kaulah Tuhan Yesus. Kita dapat hidup tanpamu Tuhan Yesus. Hidup tanpamu. Inilah Tuhan pendataan kami ya Bapa. Kita dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Setiap hari kita dapat hidup. Kita dapat hidup tanpamu. Amin. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang lepas, bagaikan ranting yang kering, Tuhan biarkan kita lepas jauh darimu. Ku lepas darimu. Oh
Baik saudara, kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam mesbah doa pagi. Ya, saudara yang setia untuk mengikuti mesbah doa pagi, saudara di live streaming Senin, Rabu, dan Jumat. Saudara, biarlah kita semua diberkati dan bertumbuh bersama-sama. Ya, saudara yang tidak sempat menyaksikan melalui live streaming ini Senin, Rabu, dan Jumat, saudara dapat menyaksikan nanti melalui YouTube yang akan dibagikan keesokan harinya. Ya, saudara, kita akan membuka di dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ke-9. Wahyu 1 ayat yang ke-9. Ya, saya akan bacakan ya, Wahyu 1 ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara, temanya adalah kuat dalam menghadapi penderitaan. Saudara, Yohanes tatkala dia menuangkan saudara tulisannya, saudara pewahyuan yang dia terima di pulau Patmos, ya. Pulau Patmos adalah pulau pembuangan bagi para tahanan yang dianggap membahayakan negara, ya. Dan Yohanes, saudara, dibuang ke pulau Patmos. Dia mengalami, saudara, ya, pembuangan penderitaan. Namun di situ Tuhan menyatakan wahyunya, ya, sehingga ditulis dalam kitab Wahyu, ya, kitab yang kita sudah baca, saudara, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, dikatakan aku Yohanes, saudara dan sekutumu di dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau bernama Patmos oleh karena firman Allah. Ya, saudara, penderitaan yang dialami oleh Yohanes bukan karena dosa, tetapi penderitaannya oleh karena saudara kebenaran. Dia memberitakan firman, dia sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, ya. Dan firman Tuhan, saudara, yang mengingatkan kita kembali bagaimana kita di dalam penderitaan kita tidak seorang diri, ya. Ada banyak saudara-saudara seiman kita, saudara, yang mengalami penderitaan yang sama yang seperti yang kita alami. Bahkan mereka lebih mengalami penderitaan, ya, dibandingkan dengan yang kita alami saat ini. Karena pada zaman itu mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus. Saudara, apakah yang membuat kita kuat dalam menghadapi penderitaan? Yang pertama dikatakan tadi bahwa aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Saudara, ya, saudara, kita mengalami penderitaan bersama-sama dengan semua orang yang percaya, ya. Saudara, kita semua mengalami penderitaan dengan semua saudara seiman, ya. Semua saudara seiman mengalami penderitaan yang sama, ya. Saudara, Yohanes tadi mengatakan bahwa aku ini menderita oleh karena Kristus. Bagi saudara dan saya yang mengalami penderitaan oleh karena tekanan, oleh karena ujian iman, ya, dalam kesusahan, dalam segi ekonomi, dalam segi saudara kita mungkin teraniaya secara mental, kita saudara mengalami difitnah, saudara mengalami tekanan di dalam batin, saudara, penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan yang para pahlawan iman alami. Mereka mengalami penganiayaan secara fisik,
dan mereka rela menyerahkan nyawanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kesadaran kita akan saudara seiman yang mengalami penderitaan yang sama, bahkan ada yang lebih saudara daripada kita, kiranya dapat membuat kita dapat terhibur dan kuat di dalam menghadapi penderitaan. Saudara, kita tidak mengalami penderitaan sendirian, ya. Saudara, penderitaan dapat dipakai oleh Tuhan, tetapi juga penderitaan bisa dipakai oleh iblis, saudara, untuk melemahkan kita, khususnya orang-orang yang saudara imannya lemah, ya, sehingga mereka tawar hati akan Tuhan, meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, saudara, akan tetapi firman Tuhan mengatakan kalau penderitaan itu disebabkan oleh karena iblis yang ingin melemahkan iman kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia, yaitu iblis, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seiman menanggung penderitaan yang sama. Ya, saudara dan saya tidak sendirian. Iblis seringkali menipu kita bahwa hanya kita yang saudara mengalami penderitaan ini, sehingga kita mengasihani diri kita sendiri dan akhirnya kita meragukan akan kasih, kebaikan dan pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Saudara, Kisah Rasul 14 ayat 22, Rasul Paulus katakan, di tempat itu, ya, dikatakan mereka yaitu Paulus dan Barnabas menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, ya saudara, dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga kita harus mengalami banyak penderitaan. Ya saudara, nggak perlu takut akan penderitaan, karena itu saudara, penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan untuk saudara mendewasakan iman kita. Ya, itu merupakan satu ujian iman. Apabila kita bertahan dalam penderitaan, tetap percaya, tetap bertekun dalam iman, maka saudara, iman kita semakin didewasakan. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, iman kita teruji kepada Tuhan Yesus karena kita mau mengikut Tuhan. Bukan hanya pada saat kita diberkati Tuhan, tapi kita mau mengikut Tuhan, justru kita siap mengalami penderitaan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, apa yang membuat kita kuat dalam menghadapi penderitaan? Saudara, yang pertama tadi bahwa saudara, kita mengalami penderitaan yang sama seperti yang mereka alami. Ya, itulah para pahlawan-pahlawan iman yang rela mempertaruhkan nyawanya bagi Tuhan Yesus. Ya, penderitaan yang kita alami belum sebanding dengan penderitaan yang mereka alami oleh karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, karena kita memiliki kerajaan, saudara, kerajaan yang bersama-sama dengan semua saudara kita seiman. Ya, dikatakan Yohanes bahwa aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, yang kedua dalam kerajaan. Ya, artinya apa? Saudara, kita memiliki pengharapan yang sama bahwa kita satu kali kelak akan masuk di dalam kerajaan surga, dan kita sama-sama melayani Tuhan, menjadi imam-imam Allah, saudara, untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Ya, saudara, karena itu kita nggak perlu, saudara dan saya, meragukan akan kasih Tuhan. Ya, kita memiliki pengharapan. Pengharapan itu yang membuat kita kuat, saudara, dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan di hidup, saudara, ya. Karena pengharapan kita adalah kerajaan sorga, saudara, ya. Tanah air sorgawi, ya. Tanah air kita bukan di dunia ini. Kita hanya hidup sementara di dalam dunia ini, ya. Karena itu saudara tetap kuat
saya tetap kuat, ya, supaya kita terus saudara berpegang pada firman Tuhan, ya, berpegang pada pengharapan kita. Firman Tuhan katakan pengharapan itu seperti sawi yang kuat, saudara, seperti jangkar yang kuat, ya, saudara. Jangkar pada saudara sebuah kapal yang berada di tengah laut yang terombang-ambingkan oleh ombak. Jangkar yang tertanam kuat di dasar laut, saudara, tidak akan membuat saudara perahu itu hanyut oleh arus, ya. Demikian juga kita, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa oleh karena kesusahan janganlah kita hanyut iman kita oleh karena kesusahan dunia ini. Namun biarlah kita terus bertekun di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa pengharapan kita kepada Dia tidak mengecewakan. Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita jalan keluar dan kemenangan apabila kita terus bertekun di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah kita harus bertekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus, ya. Saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara seiman, saudara, yang hidup pada zaman akhir ini, saudara. Kita memiliki pengharapan yang sama, yaitu kita memiliki pengharapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Oleh karena itu, dalam menantikan kedatangan Tuhan, biarlah kita boleh hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Biarlah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan, supaya apabila Dia datang, itu bukan menjadi satu hari yang menakutkan buat kita, tetapi hari yang benar-benar kita nantikan sebagai seorang kekasih yang menantikan mempelai laki-lakinya datang. Saudara, itulah Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya di dalam menghadapi setiap kesusahan di dalam hidup. Ingatlah bahwa kita tidak mengalami penderitaan seorang diri. Ada banyak saudara-saudara seiman yang mengalami penderitaan yang sama oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengalami penderitaan yang lebih daripada itu. Ingatlah apabila saudara mengalami penderitaan, ada saudara-saudara kita yang lebih susah dibandingkan dengan kita, saudara. Sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan, ya. Sehingga kita dapat, saudara, ya, memuliakan Tuhan, ya, apapun yang kita alami dan kita hadapi. Yang kedua, kita memiliki pengharapan yang sama, yaitu saudara dan saya, kita memiliki pengharapan akan satu tanah air surgawi, saudara, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang-orang yang menaruh harap kepada Dia. Ingatlah, dunia ini bukan menjadi tanah air kita. Kita tinggal sementara, dan tanah air kita yang sesungguhnya itulah tanah air surgawi. Saudara, kita memiliki pengharapan yang sama. Kita menanti-nantikan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki yang akan, saudara, ya, menjemput kita mempelai wanita, ya, orang-orang percaya yang sudah dewasa secara rohani, yang siap menyongsong, saudara, mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus dengan hidup berpakaian kekudusan dan kebenaran. Inilah firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini roh kami boleh menyala-nyala oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang menopang hidup kami di dalam menghadapi hari-hari hidup kami, ya Tuhan, yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini, ya Tuhan. Namun kami tidak takut, karena kami percaya bahwa Engkau Allahku Immanuel, Allah yang menyertai kami, Tuhan, dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi setiap kami yang mengalami kesusahan pada saat ini. Tuhan, berikan kekuatan penghiburan yang daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan iman mereka kembali, bangkitkan semangat dan iman mereka kembali Tuhan, di dalam nama Yesus. Ingatkan akan kasih yang mula-mula
Tuhan, pada saat mereka boleh bertemu dengan Engkau, mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya mereka tetap kuat. Dan kalau yang ada saat ini mengalami ketawaran hati, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan imanmu kembali. Jangan biarkan iblis menipu dayamu, menghancurkan imanmu, sehingga kau pada akhirnya akan binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Bagi kami yang saat ini mengalami pergumulan di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kiranya Tuhan tangan-Mu menolong kami ya Tuhan, melawat kami, biar belas kasihan-Mu turun atas kami, untuk memulihkan baik ekonomi kami, baik rumah tangga kami, maupun juga membuka jalan bagi pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kami yang mengalami masalah keuangan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong Tuhan, untuk supaya kami Tuhan dapat menyelesaikan segala, mungkin ada yang terikat oleh hutang dan piutang. Kiranya Tuhan yang membuka jalan, sehingga kami boleh melihat kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit saat ini di pembaringan di rumah sakit ataupun di rumah kami masing-masing. Kiranya bangkitkan iman kami Tuhan, yang melawat mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman, percaya oleh bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan bagi kami yang percaya akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Menghadapi Tuhan Bapa Natal dan Tahun Baru atau tahun ke depan, Tuhan, yang saat ini sedang ramai tentang coronavirus yang baru Tuhan, varian yang baru, kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, supaya Tuhan patahkan ini Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kami, bangsa kami Tuhan boleh berjaga-jaga Tuhan, berdoa senantiasa bagi bangsa ini, sehingga pandemi ini Tuhan boleh Tuhan semakin menurun dan tidak terjadi gelombang yang ketiga ya Tuhan, sehingga ekonomi kami terus bangkit dan berjalan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa berikan hikmat bagi presiden kami Tuhan, para kepala daerah, para menteri yang membantunya Tuhan. Kami berdoa juga TNI Polri yang membantu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan bagi pemimpin kami untuk Tuhan boleh menangani masa-masa yang sukar dan sulit ini ya Tuhan, masa pandemi virus corona dan masa krisis ekonomi ini ya Tuhan, supaya biar belas kasihan-Mu Tuhan berlaku dalam kehidupan khususnya bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh rakyat kami, berikan pertobatan ya Tuhan, supaya mereka tidak memberontak terhadap pemerintah yang sudah Tuhan tetapkan dengan segala aturan-aturannya, supaya mereka boleh taat dan patuh ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kebaikan kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, apabila kau diberkati lewat tayangan Mesbah pagi ini, kiranya saudara bisa share, bagikan kepada saudara yang lain ya. Saudara, dan ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.